Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mau membawakan satu tema di hari pencurahan Roh Kudus ini, yaitu The Last Day, hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di penghujung hari gitu istilahnya ya. Kalau banyak banget kita dengar kayak begitu ya, bahwa kita hidup di hari-hari terakhir gitu. Dan memang itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di hari-hari terakhir ini itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketimbang yang dulu gitu ya. Saat ini tuh lebih luar biasa, lebih fantastik ya. Nah, kita mau baca dulu ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Temanya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kali terjadi saat hari-hari terakhir gitu kan ya. Yang pertama adalah mereka berkumpul bersatu Bapak Ibu Saudara. Mereka berkumpul bersatu untuk menantikan janjinya Roh Kudus, janjinya Tuhan Yesus, yaitu bahwa Roh Kudus akan turun di atas mereka. Dan mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat dan mereka mempersiapkan diri menantikan kuasa Roh Kudus itu turun di atas mereka. Dan benar terjadi. Pada saat yang mereka tidak duga, mungkin mereka tidak pikirkan kapan harinya karena memang gak dikasih tahu kapan waktunya, tapi mereka dengan setia. Yang pertama mereka adalah dengan setia, mereka berkumpul bersama-sama. Dan pada saat mereka setia dan menanti itulah kuasa Roh Kudus terjadi. Tiba-tiba di situ bilang turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dan ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saat kita mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita harus mengambil waktu di mana kita punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri duduk di hadapan Tuhan untuk menantikan dengan setia ya, supaya Roh Kudus itu penuh ke atas hidup kita. Nah, waktu pas Roh Kudus itu penuh ke atas hidup kita, maka kuasa manifestasi Roh Kudus itu akan terjadi setelahnya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang pengen banget nih dilawat sama Roh Kudus gitu. Nantikan kuasa Roh Kudus dengan setia Bapak Ibu Saudara. Buka hati, nantikan dengan setia dan dan jangan jangan bosan gitu. Jangan bosan menantikan. Jadi pada saat Roh Kudus bekerja ingin memenuhi kehidupan kita nggak akan tahu tuh kapan waktunya. Tapi kita kalau setia menunggu dan menantikan kuasa Roh Kudus itu, pasti ada waktu di mana Roh Kudus dengan kedaulatannya akan tercurah di atas kehidupan kita. Dan ini yang kerennya Bapak Ibu Saudara. Pada saat kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dan ini yang terjadi nih Bapak Ibu Saudara, terutama di hari-hari terakhir nih kata firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Bapak Ibu Saudara, pada saat kuasa Roh Kudus penuh di atas hidup setiap orang, maka yang terjadi
adalah kuasa manifestasi Roh Kudus terjadi dalam hidup orang tersebut, dalam komunitas tersebut, dalam perkumpulan tersebut. Apalagi di hari-hari terakhir sekarang Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kita ada di penghujung gitu ya kan. Nah, di hari-hari yang terakhir maka kuasa Roh Kudus yang terjadi itu lebih spektakuler lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Karena Tuhan ingin mencurahkan mencurahkan kuasa Roh Kudus dengan lebih dengan lebih maksimal lagi ke atas setiap orang. Makanya kalau kita mungkin dengar dari media-media gitu kan bahwa ada Tuhan pakai anak-anak untuk bisa menyembuhkan orang sakit, karena itu yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari terakhir Dia akan bekerja di atas anak-anak, di atas pemuda, teruna-teruna, yaitu anak-anak muda, di atas orang tua, di atas semua orang, di atas hamba-hambanya Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang setia dan menantikan kuasa Roh Kudus itu. Orang-orang yang memang hidupnya dekat sama Tuhan. Mau berkomunitas, melekat sama Tuhan. Tidak melupakan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, berkumpul bersama-sama. Karena Roh Kudus itu terjadi pada saat itu. Pada saat kita menantikan Tuhan, maka kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Dan hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, pastikan kita tidak menjadi orang yang terlewatkan. Kita tidak menjadi orang yang ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan sama anak-anak sekolah minggu, sama anak-anak youth yang mereka dengan antusiasnya mereka mencari Tuhan gitu. Kita jangan mau kalah Bapak Ibu Saudara dalam hal ini gitu. Ayo kita sama-sama lebih maksimal lagi karena hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya itu dengan luar biasa. Biarlah kita bisa mendapatkan bagian di dalamnya. Sehingga itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjadi berkat lagi buat orang lain. Karena kalau kuasa Roh Kudus turun, maka hidup orang itu akan berubah Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang terjadi dalam orang tersebut, itu yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat lagi buat orang lain. Maka mujizat-mujizat itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak terutama di hari 10 hari pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, yuk kita nantikan kuasa Roh Kudus. Bukan cuman momen ini aja Bapak Ibu Saudara, tapi momen ini kita pakai untuk bisa membuat kita lebih penuh lagi, membuat kita lebih maksimal lagi sama Tuhan. Jadi mari kita sama-sama menantikan kuasa Roh Kudus di hari-hari terakhir ini dengan lebih maksimal untuk membuka hidup kita, membuka hati kita karena banyak banget orang yang mudah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara di hari-hari terakhir ini. Karena itu mari yuk kita sama-sama kita menantikan kuasa Roh Kudus dan pada saat kuasa itu penuh di atas hidup kita biar kita jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Dipakai Tuhan, dipenuhi baik anak-anak, anak muda, orang tua, ya kan, termasuk kita gitu Bapak Ibu Saudara yang dewasa untuk kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, kami mau Tuhan di hari-hari terakhir ini kami menjadi orang yang tidak terlewatkan, tapi kami terlibat di dalam kegerakannya Tuhan, terlibat di dalam kuasa manifestasi Roh Kudus di mana kami bisa membagikan kepenuhan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami untuk kami bagikan kepada orang lain sehingga orang-orang akan mengalami kuasa itu Tuhan. Seperti apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami yang mendengar, kami lebih setia lagi. Kami mau menanti-nantikan Tuhan tanpa kami bosan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menantikan dengan sepenuh hati kami. Sehingga Roh Kudus itu bisa penuh di dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu dan kami mau menjadi orang yang lebih lagi Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama dengan setia di hari-hari terakhir ini menantikan kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati.